Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tektonisme. Di sini sudah ada pengertian tektonisme menurut para ahli, yaitu Arthur Holmes dan James Hutton. Jadi dapat disimpulkan bahwa tektonisme adalah gejala alami yang berupa pergerakan lempeng sehingga menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Jadi, lempeng itu adalah bagian penyusun bumi paling atas yang terbuat dari batuan-batuan padat yang terus-menerus bergerak. Lempeng terbagi menjadi dua, yaitu lempeng samudra dan juga lempeng benua. Lempeng benua memiliki ketebalan 125 km dan lebih tebal di daerah pegunungan. Nah, lempeng benua ini terdiri dari batuan-batuan yang lebih tua. Sedangkan lempeng samudra sendiri memiliki ketebalan antara 50-100 km dan dia terbuat dari batuan-batuan yang lebih mudah daripada lempeng benua. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis tektonisme. Jenis tektonisme pertama yang akan kita bahas itu adalah divergen. Apa sih itu divergen? Jadi divergen itu merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh satu sama lain. Seperti yang sudah ditunjukkan pada ilustrasi berikut ini, di sini terlihat bahwa pergerakan lempeng saling menjauh satu sama lain. Nah, oleh karena itu, kekosongan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng ini akan mengakibatkan magma yang mempunyai tekanan ini akan mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya itu adalah pergerakan divergen sesuai dengan jarak dan letaknya. Yang pertama itu adalah pergerakan divergen dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, pergerakan divergen dengan jarak yang tidak terlalu jauh ini akan mengakibatkan magma yang keluar ini tidak terlalu banyak, sehingga magma yang tidak terlalu banyak ini akan terkontaminasi dengan angin, kemudian mengeras dan menghasilkan sebuah batu yang besar. Selanjutnya itu adalah pergerakan divergen dengan jarak yang jauh. Pergerakan divergen dengan jarak yang jauh ini akan mengakibatkan magma yang keluar itu banyak, dan magma yang keluar banyak ini akan terkontaminasi dengan angin, kemudian mengeras dan membentuk sebuah benua baru. Dan yang terakhir itu adalah pergerakan divergen yang terletak di dasar samudra. Pergerakan divergen yang terletak di dasar samudra ini akan mengakibatkan magma yang keluar itu terkontaminasi dengan air, kemudian tidak menutup kemungkinan juga magma ini terkontaminasi dengan angin. Dan pergerakan divergen yang terletak di dasar samudra ini akan menghasilkan sebuah perluasan dasar samudra. Selanjutnya itu adalah bukti-bukti divergen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pergerakan divergen dengan jarak yang tidak terlalu jauh itu akan menghasilkan sebuah batu yang besar. Nah, bukti nyatanya itu ada di lava bantal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, batu yang ada di sini itu adalah magma yang terkontaminasi dengan angin kemudian mengeras. Nah, selanjutnya itu adalah Mid-Ocean Ridge. Mid-Ocean Ridge ini adalah sebuah pergerakan divergen yang terletak di dasar samudra. Nah, pergerakan divergen yang terletak di dasar samudra ini kan akan menghasilkan sebuah perluasan dasar samudra. Nah, itu bisa disebut sebagai Mid-Ocean Ridge. Nah, yang terakhir ini adalah Pulau Madagaskar menjauhi Afrika. Jadi, tadinya ini Pulau Madagaskar ini menyatu dengan Afrika, tetapi karena ada pergerakan divergen ini mengakibatkan Pulau Madagaskar ini menjauhi Afrika. Nah, diperkirakan Pulau Madagaskar ini menjauhi Afrika dengan kecepatan 9 meter per tahun ya. Jadi jenis tektonisme yang kedua adalah konvergen. Kalau tadi divergen itu adalah pergerakan lempeng yang saling menjauh, maka konvergen ini adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat. Kenapa sih lempeng bumi itu bergerak menjauh dan mendekat? Jadi ini adalah usaha bumi untuk mempertahankan ukurannya. Oke, konvergen ini terbagi menjadi dua, yaitu subduksi dan tumbukan. Subduksi adalah pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa lempeng benua itu lebih tebal daripada lempeng samudra. Jadi pada saat kedua lempeng ini saling mendekat dan akhirnya bertabrakan, lempeng samudra ini akan kalah. Lempeng samudra ini akan masuk ke bawah lempeng benua seperti yang ada di gambar, dan peristiwa dan gerakan subduksi ini akan menghasilkan cekungan yang berbentuk V di tengah-tengah. Nah, cekungan ini akan membentuk palung.
Seperti yang bisa dilihat ya, bentuk palung itu V dan dalam. Oke, seperti yang kalian tahu, Palung Mariana ini adalah palung yang terdalam di dunia. Palung Mariana ini adalah hasil subduksi antara lempeng tektonik Pasifik dan lempeng Filipina. Oke, selain Palung Mariana, kita juga mencontohkan Palung Tonga. Palung Tonga ini berada di barat daya Samudra Pasifik. Selanjutnya, gerakan konvergen juga terjadi pada dua lempeng benua yang saling mendekati dan bertabrakan. Lempeng benua memiliki tingkat kepadatan yang tinggi sehingga tidak akan terjadi subduksi pada salah satu lempeng tersebut. Pergerakan konvergen antara dua lempeng benua yang terus terjadi akan menambah ketinggian pegunungan tersebut di setiap tahunnya. Tumbukan atau tubrukan dua lempeng benua membuat keduanya terlipat, rata, dan menebal, membentuk sebuah pegunungan yang besar dari bebatuan yang terangkat ke atas. Oleh karena itu, gerakan konvergen dua lempeng benua membentuk pegunungan-pegunungan yang ada di daratan, bukan gunung berapi. Salah satu contoh yang kita ambil itu pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Pegunungan Himalaya terbentuk dari dua lempeng benua, yaitu lempeng benua Eurasia dan lempeng benua Indo-Australia yang saling mendekati dan bertuburkan sehingga membentuk pegunungan Himalaya. Baik, selanjutnya ada transform. Transform adalah gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang saling berlawanan. Untuk transform sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada patahan, yang kedua ada lipatan, dan yang ketiga ada rekahan. Nah, jadi teman-teman, patahan itu adalah suatu retakan atau kerak dalam celah bumi. Dan ternyata patahan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada retakan yang bergerak ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri, dan ada yang saling bertabrakan. Dan ternyata patahan itu juga ada loh teman-teman di Indonesia. Di mana itu? Di Kota Bandung. Baik, selanjutnya adalah jenis yang kedua dari transform, itu adalah lipatan. Lipatan adalah bentuk gerak bumi yang serupa gelombang. Saya contohkan dengan menggunakan sebuah kertas, di mana kertas ini adalah kita anggap sebagai dataran yang datar. Kemudian dari dataran yang datar ini kedatangan yang namanya tenaga endogen. Tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, dataran yang datar, kedatangan tenaga endogen membuat pergerakan pada dataran ini. Gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti serupa gelombang. Ini disebut dengan lipatan. Nah, lalu apa contoh dari lipatan? Contoh dari lipatan itu adalah perbukitan. Jika dicontohkan dengan animasi, untuk bagian atas itu namanya anticline atau puncak lipatan. Dan bagian bawahnya itu adalah syncline atau lembah lipatan. Nah, bentuk lipatan itu beragam bentuknya. Yang penting dia bentuknya seperti gelombang. Kami mencontohkan 2 jenis bukit yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bukit Polaihari dari Kalimantan Selatan dan yang kedua adalah Bukit Cumeri dari Purwantoro. Ini adalah hasil dari lipatan. Yang ketiga ada retakan. Retakan dalam lapisan tanah dapat disebabkan oleh penurunan tanah akibat fenomena geologi atau aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah yang berlebihan. Retakan tanah dapat menimbulkan berbagai bahaya, seperti kerusakan pada jalan, bangunan, lahan pertanian, infrastruktur, dan lain sebagainya. Proses terjadinya retakan pada lapisan bumi disebabkan oleh sejumlah faktor, namun mayoritas retakan pada lapisan bumi terjadi karena tekanan tektonik. Ketika tekanan ini mencapai batas ketahanan batuan, retakan atau patahan dapat terjadi. Dan ini merupakan bukti keretakan lempeng bumi yang terjadi pada benua Afrika yang telah terbelah menjadi 2. Baik, dapat kita simpulkan bahwa tektonisme ialah pergerakan lempeng. Nah, tektonisme itu ada 3 tadi. Yang pertama ada divergen, lalu konvergen, dan transform. Mengapa demikian bisa adanya pergerakan lempeng? Itu dikarenakan bumi bersifat dinamis. Oke, sekian video penjelasan tektonisme dari kelompok 3. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.